بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baik, ayyuhal ikhwah, pada pertemuan kemarin telah kita baca tentang keimanan kepada al-kutub wa rusul, beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada para rasul Allah. Dan telah kita jelaskan beberapa pokok keimanan yang wajib diyakini dari keimanan kepada para rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Baik, hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu al-iman kepada yaumul akhir. Namun ada satu hal yang tersisa dari pembahasan al-iman kepada para rasul Allah, yaitu thamarat, yaitu buah dari beriman kepada para rasul Allah Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa beriman kepada para rasul terdapat di dalamnya beberapa fawaid, beberapa faidah. Baik, beriman kepada para rasul terdapat di dalamnya beberapa fawaid, beberapa faidah penting. Yang pertama diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah al-ilmu bi rahmatillahi wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihimur rusula liyahduhum ila siratillahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah mengilmui tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta pertolongan Allah Azza wa Jalla terhadap atau kepada hamba-hambanya. Nah, tolong itu santri tahfidz turun ke bawah. Santri tahfidz tidur di bawah. Baik. Yang pertama adalah dengan beriman kepada para rasul, seseorang akan mengilmui, mengetahui besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Tatkala Allah Azza wa Jalla utus kepada mereka seorang rasul yang akan memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah,
Dan para rasul itu akan menerangkan kepada mereka bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini buah beriman kepada para rasul. Seorang akan tahu bagaimana rahmat Allah yang begitu besar, pertolongan Allah. Ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul yang akan membimbing dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla dan akan menerangkan kepada mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertama. Atsaniyah, yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Yang kedua akan membuahkan apa? Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmah yang sangat besar ini. Nah, akan membuahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Yang ketiga, mahabbatur rusul alaihimus salatu wassalam wa ta'dhimuhum wa thana alaihim bima yaliqu bihim. Li'annahum rusulullah wa li'annahum qamu bi'ibadatihi wa tablighi risalatihi wa nushi li'ibadihi. Yang ketiga adalah akan membuahkan rasa cinta kepada para rasul. Akan mendatangkan rasa cinta kepada para rasul serta memuji mereka dengan apa yang pantas. Memuji mereka dengan pujian yang pantas. Dan ini tentunya dikarenakan mereka apa? Mereka adalah para rasul Allah. Mereka yang menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan risalah Allah. Bagaimana kita tidak mencintai para rasul itu? Sehingga ya ikhwah, tidak mungkin kita ini bisa mencintai para rasul kecuali kita beriman. Beriman kepada para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Baik, ini tiga hal yang berkaitan dengan al-iman kepada para rasul. Yang berikutnya, rukun iman yang kelima adalah wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Nah, dan yang dimaksud dengan yaumul akhir di sini adalah apa saja yang terjadi setelah al-maut, kematian. Yaumul akhir adalah yaumul qiyamah. Itu hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Nah, dan dinamakan dengan yaumul akhir li'annahu la yauma ba'dah. Dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Itulah hari penentuan. Yang masuk surga, mereka akan masuk ke dalamnya, dan sebagai penghuni neraka, mereka akan masuk ke dalam neraka. Baik. Nah, beriman kepada yaumul akhir ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah juga terkandung di dalamnya beberapa pokok keimanan yang harus kita yakini.
beberapa pokok keimanan yang harus diyakini. Dan kalau seseorang tidak meyakini ini, berarti tidak benar keimanannya itu kepada yaumul akhir. Mau tidak mau, ataupun mesti dia harus yakin dengan pokok-pokok keimanan tersebut. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'ats. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakh fi sur an-nafkhata tsaniyah. Fayaqumun nasu li rabbil alamin hufatan ghaira munta'ilin uratan ghaira mustatirin wa ghurlan ghaira mukhtatinin. Yang pertama adalah beriman kepada hari kebangkitan, bahwa manusia nanti akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla di hari itu. Nah, ini adalah pokok keimanan kepada yaumul akhir. Ia beriman terhadap atau adanya hari di mana manusia akan dibangkit. Wa huwa ihya'ul mauta, yaitu ketika dihidupkan kembali mayit-mayit, orang-orang yang sudah mati seluruhnya, ketika ditiupkan tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama apa yang terjadi? Menghancurkan dan mematikan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiupan yang kedua membangkitkan manusia seluruhnya. Manusia mereka akan bangkit li rabbil alamin, menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka tidak memiliki sandal, bertelanjang kaki, nggak pakai sandal, dan mereka tidak memakai pakaian, dan mereka tidak dalam keadaan dikhitan. Semuanya tidak dikhitan. Ya. Dan ini banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang adanya hari kebangkitan tersebut. Jadi seseorang yang meyakini adanya yaumul akhir, ini pokok keimanan yang pertama yang harus ia tanamkan di dalam jiwanya. Kalau ini tidak dia yakini, berarti keimanannya kepada yaumul akhir tidak benar. Bisa difahami ya? Nah, yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza. Pokok keimanan yang kedua dari keimanan kepada yaumul akhir adalah beriman dengan adanya hisab dan jaza, perhitungan amalan dan balasan dari setiap amalan yang dikerjakan. Al-iman bil hisab, adanya perhitungan amal. Wal jaza, yuhasabul abdu ala amalih, seorang hamba itu akan dihisab amalannya. Wa yujaza alaihi, dan akan dibalas atas perbuatannya itu. Dibalas oleh Allah sesuai. Nah, dan dalil tentang ini ayuhal ikhwah banyak sekali. Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Diterangkan dalilnya 3. Nanti antum bisa lihat di dalam syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua dalil dari sunnah Nabi. Yang ketiga kesepakatan para ulama tentang adanya apa? Yaumul hisab dan yaumul jaza.
Insyaallah nanti antum akan pelajari di dalam Kutubul Aqidah dengan detailnya insyaallah. Bisa difahami ya? Baik. Yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar. Beriman kepada surga dan neraka. Nah, ini termasuk juga dari pokok keimanan kepada yaumul akhir. Nah, beriman tentang adanya surga dan neraka. Ayyuhal ikhwah, tidak ada orang yang menolak ini kecuali mereka adalah orang-orang liberal, ateis. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ada sebagian orang mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal katanya. Dengan akal mereka mengatakan bahwa setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini itu semuanya berjalan dengan energi Allah, kata mereka. Dan yang namanya energi itu lama-kelamaan akan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Lalu kata mereka bahwa surga dan neraka itu berjalan ya sesuai dengan energi. Dan yang namanya energi juga akan berkurang. Lalu mereka menetapkan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Sebagiannya ada yang mengatakan tidak ada. Sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah beriman tentang adanya surga dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka itu disiapkan oleh Allah azza wa jalla untuk orang-orang yang berbuat kejelekan di muka bumi ini. Dalilnya ayyuhal ikhwah datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta kesepakatan para ulama. Ya, dalilnya adalah Al-Quran was sunnah wa ijma' al-ulama. Kesepakatan para ulama. Atau bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khasya rabbah. Jelas sekali dalilnya. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis Al-Qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan surga untuk hamba-hambaku yang saleh. Kenikmatan di dalam surga, ma la 'ainun ra'at. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata seorang pun, yang belum pernah terdengar oleh telinga seorang pun, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang pun dari manusia. Faham ya? Ini dalil. Dan sebagian para ulama yang lainnya ada yang menambah poin yang keempat. Pokok yang keempat dari keimanan kepada yaumul akhir, yaitu al-iman bikulli ma yakunu ba'dal maut. Beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Nah, itu termasuk dari pokok keimanan kepada yaumul akhir. Nah, ya, apa yang terjadi setelah al-maut itu banyak ayyuhal ikhwah, seperti fitnatul kubur, azabul kubur wa na'imuh. Fitnah kubur, pertanyaan malaikat di dalam kubur, nikmat dan azab kubur, yaumul mahsyar, ya, manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar tersebut. Kemudian ada timbangan amalan. Kemudian ada apa?
surga dan neraka, ada qantarah dan sebagainya dari apa yang akan terjadi setelah kematian seseorang. Ini termasuk dari pokok keimanan kepada yaumul akhir yang mau tidak mau kita harus beriman dengannya. Baik, adapun buah beriman kepada yaumul akhir, adapun buah beriman kepada yaumul akhir, ini ada 3 diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah ar-raghbah fi fi'li at-ta'ah wal hirs 'alaiha raja'an li thawabi dzalika al-yawm. Yang pertama adalah ar-raghbah, akan mendorong kecintaan seseorang, keinginan kuat untuk melakukan amalan ketaatan. Ya. Akan mendorong seseorang untuk semangat di dalam menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan harapan mendapatkan apa? Pahala pada hari itu. Nah, dengan kita meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan dan pembalasan terhadap amalan, dengan adanya meyakini adanya surga dan neraka, ini akan membuahkan apa? Keinginan, raghbah di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan harap selamat dan mendapatkan pahala pada hari itu. Bisa difahami ya? Nah, yang kedua, dari buah keimanan kepada yaumul akhir adalah ar-rahbah inda fi'lil ma'siyah war ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Yang kedua, kebalikan darinya, akan berupaya untuk akan membuahkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dari melakukan perbuatan maasi. Setiap ia ingin melakukan perbuatan maksiat, dia ingat ada hari kebangkitan. Dia ingat nanti ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada surga dan neraka. Sehingga membuahkan rasa takut kepada dia, melahirkan rasa takut di dalam jiwanya dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya ikhwan, demi Allah, ini benar-benar menegur kita. Kita yang meyakini adanya yaumul akhir, ya. Ketika kita yakini ada yaumul akhir, ini akan menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa kita. Setiap kali kita ingin melakukan perbuatan maksiat, mau berbuat kemaksiatan, syirik, riba dan sebagainya, takut kita. Kenapa? Ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada yaumul akhir. Nah, ini buah dari beriman kepada yaumul akhir. Bisa difahami ya? Nah, yang ketiga adalah tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Yang ketiga adalah tasliyatul mu'min, sebagai bentuk hiburan bagi orang-orang yang beriman dari apa yang terluput darinya dari kehidupan dunia. Seseorang luput dari kehidupan dunia, gak punya harta, hidup di dalam kemiskinan, terkadang untuk makan gak cukup. Sehingga keyakinan dia terhadap yaumul akhir, dengan dia menumbuhkan amalan terus beribadah kepada Allah, ini adalah tasliyah. Sebagai apa? Tasliyah. Selingan istilahnya. Nah,
sebagai bentuk sebuah kegembiraan. Tidak ada masalah dengan kita tidak mendapatkan dunia, yang penting nanti kita mendapatkan yang paling terbaik di yaumul qiyamah. Ini sebagai hiburan ayolah ikhwah. Keyakinan terhadap yaumul akhir, ini hiburan bagi kita yang tidak punya kehidupan dunia. Rumah tidak ada, ya, makan terkadang pas-pasan, serba sulit di dunia ini. Namun kita terus berharap kepada Allah di yaumul qiyamah akan diberikan apa? Ni'mah, diberikan surga. Bisa difahami? Paham ya? Ini buah keimanan kepada yaumul akhir. Taib. Adapun berkaitan dengan orang-orang yang mereka menentang yaumul akhir, insyaallah akan kita pelajari di dalam kitab Al-Aqidah pada tahun ketiganya, insyaallah. Taib, tersisa satu pembahasan lagi, yaitu beriman kepada Al-Qadar. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Nah, ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan baik maupun jelek. Dan ini keimanan ayyuhal ikhwah. Beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menerangkan bahwa al-iman bil qadar yatadhammatu arba'ata umurin. Diterangkan oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menukilkan di dalam syarah beliau, bahwa beriman kepada takdir itu terkandung di dalamnya 4 poin juga yang harus kita yakini, karena itu bagian dari pokok-pokok keimanan. Karena itu adalah pokok-pokok keimanan. Dan 4 hal ini mesti kita yakini ya ikhwah. Ya, 4 hal ini mesti harus kita yakini. Al-awwal, yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Yang pertama dari pokok keimanan kepada takdir adalah beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun terperinci. Allah tahu itu. Apa saja yang terjadi, apa saja yang akan terjadi, semuanya itu berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin luput dari ilmu dan pengetahuan Allah, tidak akan. Nah, ini pokok keimanan. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana daun berguguran. Daun yang berguguran di malam hari, di malam yang gelap, di mana gugurnya, seperti apa gugurnya daun tersebut, bagaimana gugurnya itu, kapan akan gugur, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan ilmunya makhluk. Kalau ilmunya makhluk itu terbatas. Namun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini pertama. Yang kedua adalah al-imanu bi anna Allah kataba dhalika fil lawhil mahfuz.
Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya itu, takdir tersebut di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat. Apa yang terjadi di muka bumi ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditulis. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman di dalam suratul Hajj ayat 170. Bagaimana bunyi ayatnya? Ridho? Taib, barakallahu fiik. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam langit, di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Dan sesungguhnya semuanya ini tertulis di dalam kitab. Apa kitab yang dimaksud di sini? Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan sesungguhnya ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga apa saja yang terjadi di muka bumi ini, semuanya itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Duduknya kita di siang hari ini belajar, ya, itu semua sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, misalnya kita serius di dalam belajar, Allah sudah catat itu. Tidak seriusnya kita, sudah Allah catat. Nah, hari ini mati lampu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi SAW dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Datang di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir semua makhluk qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah catat semuanya. Paham ya? Sudah Allah tulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nah, jadi apa yang mau kita khawatirkan ayat ikhwah? Kita takut dengan kematian, kematian kita sudah ditulis oleh Allah. Kapannya? Ini yang tidak kita ketahui. Kapan terjadinya? Kita tidak ketahui. Hari ini ada orang yang ingin mencelakakan kita, ya ikhwah. Apa yang kita khawatirkan? Ya, apa yang akan menimpa kita itu tidak akan keluar dari apa yang telah Allah catat. Mau kemana saja Allah sudah catat, ya ikhwah. Bisa difahami ya? Nah, baik, yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi azza wa jal, sawa'an kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Nah, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu dari al-kainat di muka bumi ini, la takunu, tidak terjadi, illa, kecuali, bimasyiatillah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah berfirman di dalam suratul Qasas ayat 86, kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, ya, wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ya ikhwah, hadirnya kita hari ini itu semuanya tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki itu terjadi. Maksudnya adalah yang dikehendaki secara kauni terjadi. Ya. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak akan terjadi. Nah, dan ini adalah dars al-aqidah. Kita akan pelajari setelah ataupun di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Baik. Yang keempat adalah dari pokok keimanan kepada takdir. Al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwasanya seluruh al-kainat yang ada di muka bumi ini semuanya adalah makhluqatun lillah. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Ya, baik itu zatnya, sifat-sifatnya, harokatnya, pergerakannya dan sebagainya, semuanya itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jal, makhluk Allah Azza wa Jal, apapun itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 62, kata Allah Azza wa Jal, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatunya wakil. Nah, bisa difahami ya ikhwah? Faham ya? Nah, ini 4 pokok keimanan kepada at-taqdir. Dan 4 pokok keimanan ini mau tidak mau kita harus tanamkan di dalam hati-hati kita. Mau tidak mau kita harus tanamkan. Kalau tidak ada 4 hal ini ya ikhwah, berarti tidak sempurna dan tidak benar keimanan kita kepada al-qadar, al-qadha wal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang kita bisa baca pada pertemuan kali ini. Adapun dalil tentang 6 rukun iman, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.